Hunter atau nggak bisa dicabut lagi, dan lu bisa untuk dapetin beberapa fight-nya dengan beberapa utility yang lu punya. Headhunter itu ngasih damage, ultimate-nya Tour de Force itu ngasih damage juga. Banyak banget opsi yang bisa dilakukan ketika lu punya Chamber di map Breeze. Tapi Cypher ini nggak kalah penting, Spy Camp, terus ada Trapwire juga, ini sama-sama kuat. Gue rasa tinggal dari execute-nya aja, karena dengan agent yang mirror sekalipun belum tentu punya approach yang sama kalau menurut gue sendiri deh. Oke, dan map Breeze tentunya decider map yang akan kita mainkan, map yang ketiga, match yang kedua, dan ini dia Blitz Esports akan memulai sebagai defender sedangkan Made in Thailand akan menjadi attacker. So, good luck, have fun and enjoy the game. Yeay! Pistol round akan segera dimainkan. Sudah ada beberapa utility dan bahkan Kaido bakalan coba untuk melakukan push, dan sekarang sudah ada satu early frag yang bisa untuk didapatkan oleh Darien. Bet coba untuk melakukan push menggunakan sebuah headhunter dan langsung narik mundur balik karena dia nggak bisa untuk dapetin kill tersebut. Langsung ada sebuah shock dart juga. Seluruh pemain dari MITH akan bergeser balik karena semua rotasinya udah diciptakan. Elbow-nya dikurung, hanya membiarkan satu pemain itu, Kaidem, untuk diam di arah side A, dan dia masih coba untuk nge-build suara. Dia masih coba untuk membangun presensi seakan-akan semuanya akan datang atau semuanya akan masuk dari arah side B. Sementara itu Wonderfly akan coba untuk nahan dari arah mid. Berhasil dipunish dari Kaidem, dan Spike sudah akan diplan di arah side A, Bung Renia. Wah, ini Cyphernya berbahaya. Dari seorang Wonderfly sudah memotong, bersiap memotong pergerakan di arah mid. Informasi sudah masuk, 3 pemain mungkin di arah mid, dan betul saja Wonderfly masih belum ingin melakukan picknya, dan 1 kill sudah dapatkan. Wonderfly mampu untuk mendapatkan kill, namun Wonderfly akan bermain sabar. Dia akan tetap stay, coba untuk mengganggu, tapi semua pemain dari tim Blitz Esports, what? Dia melakukan dash dari seorang Darien, mengganggu crosshair placement memang, tapi masalahnya sekarang dari seorang Lene pun bergerak dari seorang Wonderfly terlalu jauh, namun terlihat kepalanya Lene berhasil mendapatkan quad kill, dan untungnya masih sempat juga untuk mendapatkan defuse-nya. Itu minor mistake dibalas dengan minor mistake kalau menurut gue sendiri si Kaidem, atau lebih tepatnya tadi Darien. Dia tailwind emang untuk ngebuang sebuah crosshair, tapi apa daya itu tadi nggak ada follow up yang cepat. Lane ini satu pemain dari MITH juga agak galau tadi sofanya kalau menurut gue. Kayak ini gue mau pakai frenzy apa mau ganti ke shock dart, apa mau frenzy apa shock dart, kayak keburu di kill duluan gitu. Tadi banyak banget opsi, tapi sekarang lo bisa lihat MITH mereka bisa untuk melakukan force buy, dan mereka akan melakukan hal ini. Langsung akan tailwind masuk ke dalam set, tapi recon bolt-nya itu menempel di badan seorang Kaidem. Darien udah ketek ke 66 HP. Dia bakalan coba untuk di-swing dan berhasil untuk ditumbangkan, dipotong habis-habisan sama Wonderfly. Dapatin 1 kill, bakalan coba untuk di-swing lagi. Untungnya tadi dari Maxi masih bisa survive dan akan menjadi 2 versus 2 doable masih untuk kedua tim di situasi seperti ini. Dan bahkan gak kecek di arah cornernya, bakalan langsung berlari. Dia gak expect kalau misalnya Lane sudah berjalan sejauh ini. Kangaret dia manfaatin sebuah barrier off dan bahkan langsung dead game sense from Lane. Dia expect kalau melakukan rotasi menuju ke arah wall. Oh my god, 2-0. Ya. Force buy-nya berantakan, otomatis angka ketiga dimainkan dengan cara anti-eco round bagi Blitz Esports. Oke, dan sudah ada operator di tangan Darien, dan terlihat hampir menyeramkan untuk Blitz Esports setelah tahu Made in Thailand ini melakukan force buy. Bahkan tadi hampir aja seorang Viper, Maxi, tumbang di tangan Wonderfly. Tapi untungnya Maxi masih bisa untuk menumbangkan seorang Wonderfly setelah dia berhasil mendapatkan 1 kill memang ke arah tunnel. Dan sekarang 2-0, dan sudah ada 1 operator, dan bahkan 1 playernya masih menggunakan 1 buah ghost. Perbandingan ini buy yang cukup lumayan berantakan, tapi it's okay. Blitz unggul dari segi ekonomi juga, dan sudah ada 1 buah trademark yang dipasang cukup lumayan jauh lebih tepatnya di arah hall panjang sana, dan Darien miss the shot nampaknya. Kita lihat pemain-pemain dari tim Made in Thailand coba untuk mengambil kontrol ke arah mid dev. Yap,
Ini sekarang udah ada Poison Cloud, mereka emang coba untuk berjalan dari arah mid. Mereka punya resource yang banyak, tapi tidak dengan arsenal yang mencakupi. Bakalan coba untuk bermain santai terlebih dahulu, memancing pemain-pemain dari MITH atau lebih tepatnya dari Blitz Esports untuk keluar dari pos jaga mereka, dan itu tidak akan mereka lakukan. Sementara itu sekarang Toxic Screen sudah coba untuk di setup, mereka mau coba meloloskan diri dari arah wall menuju ke arah side B. Sudah ada pop flash yang coba dilakukan lane, sudah bersiap 3 pemain sekaligus, tapi melihat ke angle yang tidak tepat, Kongaret dapetin 1 kill, ada pertukaran kill memang, dan bahkan sekarang Kaiden berhasil dapetin 1 kill lagi dari arah belakang. Untungnya Darian berhasil nangkap 2 pemain, dan akhirnya Darian bisa untuk mendapatkan kill tersebut, dan kill tersebut adalah kill yang penting menurut gua karena spike carrier-nya sudah drop. Bakalan coba untuk di kontes, bakalan coba untuk di fight. WannaFly tersisa seorang diri, 1 versus 3, dan bakalan langsung ditumbangkan, menjadikan angka tambahan sekali lagi untuk Blitz Esports. Tapi nggak ada arsenal yang mencakupi. Martial nggak bakal diambil, mungkin akan langsung melakukan buy terhadap AR-nya. Iya. Nih Darian pas orang-orang di posisi yang nggak enak loncat, dia bisa dapetin kill-nya. Sedangkan tadi swing pelan dari seorang Kadom, dia nggak dapat, tapi it's okay. Darian mulai kembali ke performa terbaiknya dia nih, menggunakan operator, dan akan ada duel operator menggunakan dari seorang Kadom, lebih tepatnya menggunakan operator juga, dan melakukan pick ke area double door. Di sisi lain, pemain-pemain dari tim Made in Thailand sepertinya mereka akan lagi-lagi coba untuk mengendalikan area mid. Terkena dari Hunter Fury, nggak bisa digocek, berhasil mendapatkan kill. Lane sedang on fire di map ini, sedangkan Dylan di sisi lain menumbangkan seorang pit. Yap. Ini MITH sekarang kayak lagi bingung juga, seperti pemain yang hilang arah. Mereka coba untuk bermain pelan, tapi mereka nggak punya struktur yang kuat. Dari Kaidom itu sendiri mencoba untuk bahkan menggunakan operator sekarang. Mereka nggak punya daya dobrak yang kuat banget, dan bahkan di pick satu persatu, di timingin, dan semua timingnya masuk dari pemain-pemain Blitz Esports. Mereka kayak mau bayar hutang terhadap kekalahan yang tadi di map Heaven. Semua pemainnya udah mulai bisa menyala. Lexi bakalan coba untuk melakukan pick, dan bahkan WannaFly yang awalnya coba untuk menjadi flank berhasil ditumbangkan. Sekarang Darian miss his shot. Lagi-lagi Darian miss di posisi yang tidak diinginkan, dan akan langsung melakukan rotasi mid yang akan bertujuan. Masih ada Maxi yang coba untuk menjaga dari arah side B, dan benar saja sepertinya apa yang lu bilang, saving akan menjadi best option untuk tim dari MITH. 4-0 berarti Del. Blitz Esports sudah mulai menjauhkan gap angka mereka. Oke, dan 4-0 tentunya Blitz Esports. Angka yang sudah didapatkan menurut gua cukup lumayan jauh, dan ini waktunya melakukan Ikoron juga, dan Kadom harusnya mungkin melakukan entry dengan menggunakan Vandal atau Phantomnya, tapi yang menjadi masalah sekarang, oke, ada 1 buah Bloodstorm sih seharusnya dari seorang Kadom, karena hanya butuh 1 orb lagi untuk membuka Bloodstorm, dan half buy lebih tepatnya yang akan dilakukan oleh tim Made in Thailand, sedangkan operatornya akan diberikan kepada seorang Kadom kembali, dan sisanya mereka akan bermain dengan arsenal yang minimalis, dan diberikan terhadap WannaFly karena Kadom akan menggunakan Spectre-nya dan akan coba untuk creating space. Dan betul saja kita lihat Lexi flash di pop up dan berhasil mendapatkan kill. Ini yang dibutuhkan Made in Thailand, tapi sebelum itu dari seorang Lene berhasil mendapatkan kill, namun Kadom another kill dia dapatkan karena tadi langsung berhasil melakukan wallbang, dan Bloodstorm langsung dibuka bersama dengan Null Command. Ada 3 pemain tersisa, Maxi, Pit, dan juga Darion yang tersisa, namun Maxi menjaga terlihat berhasil mendapatkan kill karena angle-nya itu benar-benar terlihat oleh seorang Maxi. 1 kill lagi didapatkan dan mulai dilucuti 1 demi 1 pemain dari tim Made in Thailand. Maxi perlahan tapi pasti, namun di arah B-main masih ada WannaFly. Oh, miss the shot! WannaFly, dan di dalam sana nampaknya Dylan menjadi pembeda. 1 kill, 2 kill bahkan, dan bahkan kita lihat sekarang Maxi mencoba untuk melakukan defuse, namun masalahnya Snakebite-nya ditabrak juga. 1-on-1 situation, tapi kita lihat sekarang akan coba untuk melakukan save, namun tidak untuk seorang Dylan yang mampu untuk mendapatkan triple kill, dan mix buy-nya berhasil.
4-1 skor sementara Made in Thailand. Perlahan tapi pasti juga berkat keberanian seorang Kadom. Itu yang dibutuhkan Made in Thailand sebagai entry dari seorang Kadom. Dia harus creating space, gak harus operator. Ya, karena ketika pakai operator malah jadi menyulitkan sendiri. Dia yang punya dash tapi dia pakai senjata operator. Ketika dia masuk langsung melakukan entry itu jadi root yang nggak kecek sama Aldron. Itu bisa dilempar fragment atau masih ada 0 point untuk melakukan pengecekan. Karena balik lagi ini build e-sport entah mengapa kayak tembakannya tiba-tiba kena, tembakannya tiba-tiba connect, dan semua decision yang mereka buat seakan-akan itu langsung on point. Dan sekarang sudah ada 3 pemain sekaligus, dan Darian sudah berhasil untuk mendapatkan early pick-nya. Kadom sudah berhasil ditumbangkan, 0 point. Memang sudah keluar dan mendapatkan informasi, tapi 2 kill bisa didapatkan. Belum ada bala bantuan, untungnya datang di waktu yang tepat dari Lexi. Masih bisa untuk melakukan red kill tersebut. Dan sekarang tersisa 1 orang pemain, Dylan. Seorang diri, nggak bisa berbuat banyak. Attack bahkan sama Aldron. Agak sedikit bingung posisinya karena dia harus cari di mana box yang nggak bisa kena wallbang. Benar-benar disiksa habis-habisan karena langsung bahkan ada sebuah shock dart yang datang menjadikan angka tambahan untuk Blitz Esport 5-1, Del. Ya. Ini Blitz yang gue lihat di Heaven tiba-tiba hilang. Kayak, oke, ini Blitz yang Essen lagi nih kayaknya. Udah kembali ke setelan pabrik mereka. Oke, dan lu bisa lihat bagaimana early kill yang didapatkan oleh seorang Darian. Itu yang dibutuhkan oleh tim dari Blitz Esports. Sedangkan Made in Thailand nampaknya tidak awas dengan adanya overpick yang dilakukan oleh seorang Darian. Dan 5-1 sekarang. Waktunya untuk melakukan eco round kembali dari tim Made in Thailand. Tapi Darian sekarang berpindah-pindah tempat. Ya, ini yang harus dilakukan juga oleh seorang Jet menggunakan operator. Jangan stuck di satu tempat. Jangan terlalu pasif bermain operator. Dan kita lihat pemain-pemain dari tim Made in Thailand mencoba untuk mengendalikan area hole-nya, Dev. Yap, betul, dan udah ada banyak banget pemain mereka coba untuk main as a unit, tapi Recon Bolt yang nggak bisa atau nggak sempat dihancurkan Pit, Bassnya akan di-regret terlebih dahulu dan bakalan coba untuk ambil timing. Pit berhasil dapetin kill tersebut, mencoba mencari yang kedua dan bahkan kill yang ketiga berhasil dia dapatkan. 2 pemain lagi masih ada di arah A-hole dan sudah ada sebuah poison cloud yang nutup dari angle bridge. Sementara itu nggak akan ada satupun pemain yang datang dari bridge. Udah dapetin 4, apakah ace? Ini ace possible dan Pit ace for him. 5 kill. Angka yang ke-6 juga berhasil diamankan. 6-1. MITH sudah mulai ketar-ketir sini, Bung Daniel. Ya, meta 2 operator yang digunakan juga oleh tim Blitz Esports karena Pit mempunyai aim yang cukup lumayan mengerikan juga. Dan bahkan dia adalah seorang chamber. Dia bisa teleport kemanapun setelah dia membuka badannya. Mengambil pick yang terlalu lebar pun it's okay. Dia punya teleport dan ini dia 6-1 sekarang. Mau kemana? Di situ ada operator. Ini bakalan bingung. Made in Thailand harus benar-benar menutup angle. Dan mereka tahu ada 2 operator dan mid yang menjadi kontrol untuk Made in Thailand. Dan betul saja satu pemain benar-benar terdesak di arah belakang sana, namun dash in. Namun ada backup dari seorang Lene, berhasil mendapatkan kill juga. Namun posisi dari seorang Lene terlalu terbuka. Untungnya masih bisa mendapatkan kill. Ada fragment yang langsung menumbangkan seorang Lene. 3v3 situation. Dan ini dia Konga Red coba untuk menahan di arah orange ataupun yellow, tergigit, diketahui flash di pop up dan nampaknya terkena efek dari flash. Dan betul saja 2 player tidak siap untuk melakukan dodge terhadap flash seorang Kongaret. Tersisa Maxi seorang diri, 3 melawan 1. Kita akan melihat Maxi yang sudah diketahui lemparkan satu buah snake bite, namun posisinya ada snake bite balasan juga sehingga Maxi cukup lumayan kesulitan untuk mendapatkan clutch-nya. Dan kita lihat tidak bisa nampaknya save yang akan dilakukan, tapi save itu tidak terjadi karena berhasil ditumbangkan juga oleh seorang Lonefields. Yes, ini kami balik lagi jadi round yang benar-benar chaos banget di arah side A. Bahkan sempat ada beberapa big question mark tadi. Gimana caranya itu satu pemain yang ada di arah yellow tadi masih bisa survive. Untungnya Kongaret bisa melakukan individual step up dengan sebuah flash drive yang di pop. 2 pemain berhasil terbutakan dan efek dari flash drive itu nggak bisa kedodge sehingga bertahan dengan cukup lama.
efek buta yang diberikan tadi dari sebuah flash drive tersebut, sehingga dua kill yang didapatkan sama Kongaret benar-benar tadi jadi kayak free frag jatuhnya. Dan sekarang operator tinggal tersisa satu di tangan Darian. Masih tapi ada Tour de Force ya, di tangan Pit. dan Dan side B oke. yang udah jadi tujuan nih Bung Reden. Side B yang menjadi tujuan. Oh my god, Kadom berhasil mendapatkan 2 kill dengan cara wallbang. Ini space yang dibuat terlalu cepat untuk tim Made in Thailand. Tapi kita lihat sekarang Pit dengan 1 buah Tour de Force-nya, apakah mampu ada 2 operator at least di tangan tim Bleed Esports. Dan mereka nampaknya sudah diketahui cara mudah untuk mereka tabrak dari tim Made in Thailand. Ketika ada 2 operator, ya udah terobos aja lah, tinggal tutup vision operatornya, kemudian mereka bakalan bisa untuk kontrol site dengan mudah, Dev. Yap. Tapi sekarang sudah ada 0 point yang dikeluarkan juga untuk mencari informasi tentunya. But di sisi ini udah bakalan hanya melakukan save aja. Cuman yang amat sangat disayangkan, Pit mau nggak mau, dia harus bisa coba untuk dapetin beberapa kill atau enggak at least tumbang. Karena kalau dia nggak tumbang, dia nggak punya apa-apa. Untungnya sekarang dia udah punya Vandal yang jatuh di arah side B. 3 pemain masih bisa melakukan save. Masih ada 1 buah operator lagi. 6-3 MITH. Ketika mereka naikin tempo, mereka bisa selalu menangin roundnya. Mereka coba untuk mainin dengan tempo cepat, selalu bisa dapat roundnya kali ini. Karena semua pemain dari Bleed Esports itu dibikin jadi posisi nggak siap, selalu dibikin jadi posisi yang sulit untuk melakukan fight demi fightnya. Dan bahkan sekarang Oke, menarik. Tapi sekarang waktunya untuk melakukan full buy juga dari tim Bleed Esports. Masih ada 1 buah operator dan bahkan masih ada Bloodstorm di tangan seorang Darion. Sedangkan Made in Thailand, kita akan melihat bagaimana serangan yang dilakukan selalu komit tanpa pikir panjang. Karena ketika mereka bermain pelan, malah diculik 1 demi 1 oleh tim Bleed Esports. Itu yang menjadi keuntungan dari Bleed Esports sendiri ketika tim Made in Thailand bermain slow pace, Dev. yes. Dan bahkan sekarang kalau iya bener apa yang kata lu bilang sih, ketika mereka main slow itu banyak banget daerah yang bisa dieksploit sama Bleed Esports lebih awal. Tapi beda halnya kalau mereka main cepet. Semua pemain yang awalnya dari megang utility itu selalu dalam posisi yang nggak siap. Sekarang guiding lightnya nggak connect, Pit udah nge-push cukup jauh. Tapi semua pemain dari Bleed Esports atau lebih tepatnya dari MITH itu masih berada jauh di arah attacker spawn. Dan mereka baru saja ingin coba untuk membuat atau melakukan sebuah progres. Pit dapetin 1 kill, 1 lurk yang sudah diambil, yaitu Wannafly. Mau nggak mau sekarang tersisa 4 pemain yang akan coba untuk nyerang dari arah depan. Terkena Hunter Fury dan udah mulai connect semua utility, coba untuk mulai masuk. Tapi Pit masih bisa bertahan, 3 kill bisa dia dapatkan. Dan sekarang ada Hunter Fury balasan 3 versus 2. Bakal coba untuk di-pick lagi. Kongaret ketek ke 70 HP. Dan sekarang Alone, mau nggak mau dia bakalan jaga angle cross dari Kongaret. Kongaret yang berhasil dipunish Maxi yang bakal coba untuk di-swing. Tapi Alone masih bisa bertahan, dapatin 1 kill. Coba untuk dibuang Crosshair dan Darian dengan sebuah Bloodstorm connect. Semua kunainya mendapatkan 1 angka tambahan bagi Bleed Esports ya. Iya, dan angka yang ke-7 berkat seorang Pit mendapatkan lurker dari Wannafly sehingga terbaca sudah Bleed Esports atau lebih tepatnya Made in Thailand bakalan kemana. Intinya lawan atau area yang berlawanan mungkin. Dan Pit di posisi yang nggak bakalan terduga juga ada di situ. Dan kita melihat bagaimana dari tim Made Thailand bermain slow pace, rotasi malah bisa diculik satu demi satu. Dan itu yang gue katakan di round sebelumnya bahkan, dan terjadi. Made in Thailand mereka harus bermain tempo cepat. Cuma ya dari tim Bleed Esports sendiri mungkin mereka sudah mempersiapkan lagi-lagi. Ini dia tempo cepat yang baru saja kita bicarakan, mid to A. Dan betul saja untungnya Maxi sudah siap dengan adanya Kadom. Bahkan disambut dengan sangat mesra, flash langsung di pop up. Tapi sayangnya dari seorang Lexi terkena efek dari drone. Ada Pit yang langsung menumbangkan seorang Wannafly juga. Ada 4 melawan 2 sekarang. Dan bahkan tersisa 1 pemain terakhir, Lonefield tersisa karena sesuai dengan nickname-nya Lone sendirian. 1 melawan 2, Lene dan juga Darion pun akan coba untuk menghentikan seorang Lonefield. Yap, ini ya udah benar-benar seperti apa yang lu bilang barusan. Pemain-pemain dari Bleed Esports ini udah aware terhadap permainan cepat yang akan dilakukan sama Made in Thailand. Dan itu terbukti di round kali ini. Semua picknya benar-benar berjalan. Tapi sekarang
berhasil terculik tadi. Lone akan menghadapi Lane. 1v1 situation, masih banyak waktu yang dimiliki oleh Lane, atau lebih tepatnya oleh Lone. Dia masih bisa berputar, dia udah bawa spike-nya, dan Lane bakal coba untuk nahan dari arah mid. Metal Door sedang dalam posisi yang terbuka, masih bisa untuk melakukan crossing menuju ke arah side A, dan dia 30 ngecek seconds angle left. terlebih dahulu. Dia aware bahwasannya mungkin EKV coba untuk dilakukan push, coba untuk ditimingin, dan akan bergerak menuju ke arah side B kah dari Alone, tapi tidak, ternyata side A yang masih akan menjadi tujuan. Sementara itu Lane, dia masih mengira bahwasannya Alone akan berangkat menuju ke arah side B, dan sekarang melihat detik yang 10 udah tipis, seconds left. ketika side B nggak ada progress, side A harusnya menjadi tujuan, dan udah mulai aware. Lane Spike akan coba planted. untuk bermain dengan retake 1v1. Ini balik lagi ke arah mentality Alone, harusnya dia coba untuk main agresif karena dia sedang unggul. Dalam artian dia dapetin spike plan-nya, dia ketek ke low HP, mau nggak mau dia harus main agresif, tapi sepertinya tidak akan dipilih oleh Alone. Dia bakal coba untuk main nahan, dan nggak ke expect. Alone dengan hold angle, Made in Thailand berhasil mendapatkan satu angka tambahan Last round dengan in cara the half. clutch yang begitu luar Need a biasa, drop. diawali Player standing. dari Darien yang melakukan overpick naik dari arah mid tadi deh. Iya, itu over banget sih, terlalu terbuka. Dia terlihat dari segala angle masalahnya, dan bahkan miss the shot pelurunya. Alone melihat Metal Door terbuka itu adalah peluang besar untuk dia, dan dia manfaatkan itu. 7-4 skor sementara, dan kita akan melihat Blitz Esports apakah akan menutup dengan 8 atau mungkin Made in Thailand di angka 5. Tapi kita lihat Viper Speed yang dibuka di arah side A, dan Darion coba untuk melakukan push ke arah B. Namun masalahnya ada Kadom yang siap juga. Darion dan juga Kadom sama-sama mendapatkan timingnya, namun miss the shot. Oh my god, akan dimanfaatkan. Untungnya bisa melakukan dash, dan ada satu buah shorty dari seorang Darion. Kita lihat satu Cloudburst lagi dibuka, namun 6 HP pun langsung menarik mundur. Dan kita akan melihat pemain-pemain dari tim Blitz yang awalnya, atau lebih tepatnya harusnya bisa mendapatkan satu pemain dari seorang Darion, tapi dia harus miss the shot. Itu orang lagi jalan polos, Dev. Gua nggak ngerti Del. Dari tadi kayak Darian ini posisi yang harusnya dia susah dapetin kill, dia dapetin itu dengan mudah banget bahkan. Tapi di posisi yang dia mudah dapetin kill, dia beberapa kali kayak miss his shot. Dan sekarang hall-nya udah diprogres. Semua pemain dari MITH akan coba untuk melakukan pergerakan menuju ke arah side A, dan bahkan sekarang dibikin jadi kayak keadaan kebalik, dan sudah ada Viper Speed juga yang dibuka dari arah backside. Double door coba untuk diprogres, dapat satu kill dari Kongaret. 3 versus 5. Ini jadi post plan yang sedikit lebih sulit, atau lebih tepatnya jadi retake yang sedikit lebih sulit. Kalah jumlah pemain, bahkan jumlah HP pun dari Maxi dan juga Darian udah ketek ke half HP. Maxi akan coba untuk mencari, melihat ke arah sebelah kiri dari Yellow, mulai masuk dan bahkan gak bisa dapetin dari Dalen. 2v3 situation sekarang. Lane, apakah dia bisa menjadi pembeda, dan benar saja Viper Speed sudah turun, dan masih ada satu pemain yang menjaga dari angle tengah. Recon Ball tentu dikeluarkan, bakal coba untuk respect the fuse, tapi bakal di swing satu angka lagi, akan jatuh ke tangan MITH. 7-5 skor yang Switching kita sides. mungkin nggak expect. Mungkin tadi kita predikat 6-6 ya Del, Ya. tapi sekarang 7-5 karena MITH setelah timeout yang diambil sama Blitz Esports tadi, mereka coba untuk main tepatnya, itu berhasil di counter, tapi itu hanya terjadi 1-2 round aja. Setelahnya mereka coba untuk main dynamic tempo, mereka coba main kanannya cepet, tengahnya lambat, dan itu berhasil. Itu bisa membawa pemain-pemain faktor apa, tapi ini One of Flying menurut gua kayak ya jadi bingung juga. Tapi balik lagi, itu adalah attacker kan. Tadi ketika mereka bermain sebagai attacker dan depannya nggak bisa bunuh, atau misalnya nggak bisa membuka space, kayak ya Sentinel bisa apa? Sentinel tugasnya adalah jaga angle flank dan bisa untuk dapetin at least beberapa kill, karena balik lagi ini adalah Sentinel yang punya lebih tepatnya benefit defense yang lebih banyak daripada benefit buat melakukan attacking. Dia hanya punya trapwire, dia punya cyber cage. Benar-benar utility-nya itu digunakan untuk support, bukan untuk dapetin kill. Berbeda halnya dengan chamber. Seperti itu. Dan Oke. ini
bakalan jadi sosok pembuktian kalau Wannafly juga di sini masih nggak bisa bangun ketika mereka jadi defender. Gue rasa ini bakal jadi game yang lebih sulit lagi untuk MITH. Oke, dan sekarang nampaknya Darion yang akan membuka. Sudah ada satu buah Cloudburst dan ditambah dengan dash trap yang berhasil dihancurkan juga. Dan side B sudah mulai dikuasai, tapi masalahnya mereka akan melakukan rotasi. Untungnya Lexi berhasil mendapatkan kill dan bahkan sembari berjalan dia masih bisa untuk mendapatkan kill yang kedua. Planting dilakukan ke arah side A, hanya membiarkan seorang Darion creating space di arah side B, dan sisanya dia bakalan tunggang lunggung jalan-jalan kemana aja nih Dev. Ya, ini banyak banget opsi space yang bisa mereka mainin. Spike udah di plan. Mereka punya angle yang cukup banyak untuk dimainkan. Bahkan sekarang Darian dapetin satu kill. Yang bener aja apa yang lu bilang, Del. Ketika lu lagi nggak dapat entry, lebih baik lu melakukan flank. Dan itu yang dilakukan sekarang sama Darian. Dia menjadi lurker dan berhasil dapetin satu killnya. Pistol round berhasil didapatkan. Bleed Esports kembali memperjauh jarak mereka. Karena sekarang 85, 3 angka sudah mereka kejar, atau lebih tepatnya 3 angka sudah mereka perjauh, dan 1 angka lagi kemungkinan masih akan menjadi milik Bleed Esports karena ini adalah sebuah anti-eco round, Del. Ya, dan itu bete banget sih di sambil jalan pakai ghost gitu. Lexi masih bisa kontrol aimnya, dan sekarang kita akan melihat anti-eco. Jangan sampai lah Bleed Esports terkena Thrifty karena sudah terlalu sering kayaknya. Sering. Sampai jadi kayak Hobi ketar ketir ya guys ya. Nama tim Bleed Esports hobi kalah anti-eco habis pistol. Nah, dan mereka harus memanfaatkan momen ini. Wajib banget agar memperjauh gap point juga. Dan sekarang satu kill didapatkan Wannafly yang nampaknya di map ini, 2 map dia bener-bener on fire banget. Sekarang map ketiga dia bener-bener tercounter habis-habisan, Dev. Yes. Karena menurut gue mungkin agentnya nggak cocok sih sama gameplay main dari Wannafly itu sendiri, dimana dia biasanya butuh utility yang bisa untuk mendamage, jadi kayak full utility defense sekarang. Trapwire nggak bisa kasih damage, nggak bisa dilempar. Cyber Cage cuma digunakan untuk menutup vision aja. Dan sekarang bakalan coba untuk berputar lagi pemain-pemain dari tim Bleed Esports. Bakal bergerak menuju ke arah side A. Utility masih lengkap, Trailblazer masih ada, Recon Bolt masih tersedia, Aldron masih ada juga, Guiding Light masih ada satu. Semua masih mereka miliki, resource yang mereka lakukan atau mereka butuhkan untuk masuk ke arah side A sudah dikeluarkan sekarang. Dan bakalan langsung Cloudburst, tapi Cloudburst tersebut gak bakalan coba untuk dimasukin sama Darian. Sementara itu lane dia bisa untuk nge-swing, dapetin double kill menggunakan Guardiannya, dan Pit langsung datang membackup keberadaan dari Darian. Ini Pit benar-benar jadi nganterin Darian habis-habisan, dan Maxi langsung menutup dengan sebuah flawless Bleed Esports. Mereka memperjauh lagi 4 angka, 95 sekarang. Ini cukup membingungkan sih. Pit dia ikutan nge-swing nganterin Darian itu sendiri, mungkin dia takut kalau Darian bisa dipanis atau di shutdown, Del. Ya, keputusan yang sangat baik tentunya. Blade timeout sudah selesai, dan ini waktunya untuk kita mulai kembali round dari tim Bleed Esports dan juga Made in Thailand. 95 satu sama skor sementara juga di map ke-1 dan juga kedua masing-masing berbagi angka, dan kita melihat map yang ketiga di match yang kedua babak knockout hari yang pertama deh. Yap, Darian ini akan coba untuk bermain cepat seperti Trailblazer sudah digunakan untuk mencari informasi, dan ada sebuah camp, dan ini bukanya mungkin bisa cari posisi yang lebih bagus sih dari Darian itu sendiri, tapi Darian cuma diantar untuk menjadi pengalihan isu, dan Spike akan berjalan ke arah side A. Tertangkap basah semuanya. Semua pemain-pemain dari Bleed Esports di arah cave berhasil dipunish satu persatu oleh Kongharet. Wow, ya, terbaca Dev. Mereka melakukan hal ini juga di round pertama, dan sekarang lagi dilakukan. Dan dari seorang Darion pun kayak hanya menggunakan Marshall, nggak ada hal sesuatu yang mengerikan gitu dari tim Bleed Esports ketika dihantarkannya seorang Darion hanya menggunakan Marshall dan bermain di tembok tersebut, dan ya bisa dimudahkan secara cepat. Kemudian tiba-tiba saja di arah A-main pun tumbang. Pemain-pemain dari tim Bleed Esports Made in Thailand mulai ngebaca kembali permainan dari tim Bleed Esports yang terlalu default dan juga nggak banyak perubahan, Dev. Sebenarnya gue jujurnya agak bingung sih. Ini kenapa
rotasi kalau misalnya lu bilang tadi ini kebaca, menurut gua enggak sih harusnya. Dalam artian gini, ketika kebaca harusnya pemain-pemain dari MITH tadi nggak langsung kepancing rotate. Itu tadi udah kepancing rotate, tapi untungnya crosshair-nya lagi siap ke arah cave. Sehingga kayak langsung bisa melakukan fight dan kebetulan yang ditumbangkan adalah pemain yang membawa spike. Ini balik lagi jadi hal yang penuh dengan tanda tanya, apakah Darien akan selalu menjadi atau lebih tepatnya akan dibiarkan terus-menerus untuk menjadi flanker. Ya, dan lagi-lagi skenario yang sama tapi sekarang mungkin bakalan komit nih. Karena Darien akan coba untuk masuk tapi di sisi lain spike yang jatuh yaitu Kadam berhasil mendapatkan seorang Lene 3 kill didapatkan secara cepat dan bahkan Darien dia masih belum bisa untuk mendapatkan entry fight-nya. Tumbang begitu saja, posisinya nggak bagus untuk melakukan fight. 9-7 mulai mengejar. Made in Thailand sudah tahu cara permainan dari tim Blitz Esports. Ini jadi big question mark menurut gua. Tadi langkah yang dilakukan sama Darien bisa masuk tailwind. Udah ada beberapa support yang dikasih tadi sama Lexi, udah ada guiding light, udah ada recon bolt, dapetin informasi. Tapi ketika dia udah masuk dari cloudburst tersebut, dia keluar tuh kayak dia nggak tahu mau ngapain. Ini gua harus kemana dulu ya? Padahal banyak banget opsi, kayak dia mungkin bisa agresif ke arah backside, dia bisa agresif ke arah sebelah kiri side. Banyak angle yang sebenarnya bisa dia cek, banyak angle yang sebenarnya bisa dia mainkan. Tapi seakan-akan dia bingung. Kayaknya gua udah mulai setuju sama lu Dedel kalau misalnya Darien ini benar-benar lagi kayak takut banget untuk tumbang gitu di pertandingan kali ini, di series kali ini. Iya, dan sekarang kita akan melihat di arah Amen. Nampaknya, di sisi lain Darien untungnya berhasil mendapatkan 2 kill. Dan ini yang dibutuhkan untuk tim Blitz Esports. Oke. Apakah ini akan menjadi thrifty? 4 melawan 2 sekarang posisinya. Darien harus mencari posisi yang lebih enak lagi. Snakebite langsung dibuka. Tapi dari seorang Lone Fields masih coba untuk menahan di arah stairs. Dan kita melihat nampaknya sudah dari growth yang diberikan juga 2 player. WannaFly pun sudah bergabung. Dan 1 recon yang sudah diketahui juga. Informasi sudah masuk dari Rion. Langsung melakukan swing. Dan di arah piramid kiri sana masih ada 1 playernya. Tergigit sudah WannaFly. Terkena damage. Dan 3 masih melawan 2. Sekarang posisinya terlalu lama. Maxi sudah siap mendapatkan killnya. Betul saja Thrifty. Berkat dari seorang Darien dengan 2 killnya diganggu dari arah Amen. Tiba-tiba saja dia masuk dari arah double door tanpa pikir panjang, Dev. Kenapa pas dia pakai gun, dia takut-takut, dia ragu-ragu. Tapi pas dia pakai sheriff, kayak dia pede, dia berani, dan keberaniannya dia itu yang mendeliver kill demi kill yang dia bisa lakukan sebenarnya. Ini gimana ya? Ya. Ini cuman Darien yang bisa jawab sih sebenarnya. Tapi gue lebih percaya lagi kalau misalnya mungkin dia lagi nggak dapat aja sih dari segi timingnya. Mungkin bukan dari segi aimnya dia udah mulai dapat, dia udah bisa deliver beberapa kill juga. Tapi lebih ke arah timingnya, dia lagi nggak dapat timing, decision makingnya juga lagi mungkin kurang tepat. Dan sekarang di round yang ke-18 double door-nya udah dieksploit, udah dipush menggunakan sebuah operator, sudah coba di take control oleh pemain dari MITH karena mereka nggak mau ngebiarin mid-nya bisa untuk melakukan cross. Darien sudah langsung menutup dengan sebuah cloudburst dan seluruh punggawa dari Blitz. Sepertinya mereka bakalan coba untuk main kontak dan Darien akan dibiarkan menggunakan operator, Del. Oke, dan kita akan melihat dari seorang Darien. Pick yang dilakukan tipis sekali. Dan pemain-pemain dari tim Blitz Esports, mereka sudah bergerak ke arah B. Dan pitnya masih di arah side A, atau lebih tepatnya di arah cave. Dan dia mulai bergabung juga. Trailblazer dibuka, tidak ada siapapun. Sudah ada 1 buah poison cloud. Ada snakebite, di delay lagi. Dan kita lihat di arah mid, nampaknya Darien dibiarkan untuk creating space seorang diri di arah mid. Dan sudah ada 1 buah Viper Speed dibuka di arah side B. Kongaret akan mendapatkan timingnya, tapi Kongaret berhasil menumbangkan seorang Darien. Darien miss the shot. Dan 4 melawan 5 sekarang. Di sisi lain pitnya pun tumbang oleh seorang Dylan. Namun kita lihat hampir saja spike-nya untungnya masih bisa di-plan. Namun Kadam begitu saat berani menggunakan shorty-nya. Namun dari seorang Lene mampu mendapatkan kill lagi. Menyisakan 2 melawan 2. Namun kita lihat sekarang Kongaret
menjadi pembeda 1 melawan 2. Ada seorang Maxi mendapatkan killnya namun terlihat dan Maxi menyelamatkan round untuk tim Blitz Esports dan clutch dia dapatkan 11-7. Balik lagi kan, satu angka yang didapetin sama Blitz Esports itu terasa angka yang begitu sulit ketika ketika entry-nya nggak bisa dapetin kill. Ini udah bener-bener bahkan Maxi kepaksa melakukan entry menggunakan sebuah Viper Speed, tapi untungnya individual step up bisa dilakukan sama Maxi. Dia bisa bermain dari angle yang tepat, dia bisa main dari angle yang bagus, dan bahkan lu lihat Lexi tetap menyemangati kawan-kawannya, tetap menyemangati rekan-rekan setimnya. Dan sekarang 1 round lagi mereka akan mendapatkan match point, dan di posisi match point tersebut juga akan ada eco round bagi MITH. Oke, dan lagi-lagi mid yang dikontrol oleh Blitz. Mereka sudah tahu mungkin cara permainan dari tim Made in Thailand, dan pemain-pemain dari tim Blitz Esports pun menurunkan temponya lagi. Namun kita lihat di arah side A, satu player, Kadom, menggunakan operatornya. Dan terlihat dari ekonomi ini bisa jadi last buy, dan ataupun di Blitz Esports kalau bisa dapetin match point, ini last roundnya mereka nggak bakalan bagus buy-nya. Dan oke, drone sudah dibuka. Lene, ada informasi yang masuk, namun Pit Hunter Fury langsung dibuka, langsung dikejar juga bersama dengan Darion. 1 kill didapatkan. Apakah yang kedua? Betul saja, ada kill yang didapatkan juga oleh seorang Darion bersama dengan Hunter Fury-nya. 4 melawan 3 dikejar sembari ubur-ubur dari seorang Lexi tadi mengejar pemain-pemain dari tim Made in Thailand. Namun kita lihat sekarang di arah yellow akan berdansa satu pemain, yaitu Darion, yang harus benar-benar menjaga angle-nya karena terlihat juga dari arah hall. Namun sudah dilempar satu buah snakebite, tentunya dia akan melakukan swing dan Darion harus tumbang. Alone Fields, ada pop-up flash, namun Kongaret berhasil menumbangkan seorang Lexi menjadi 2 lawan 3. Namun Maxi, ada dance yang dilakukan. Lene di sisi lain berhasil mendapatkan kill, namun spike terbuka lebar dan ada jiggle pick. Oh no, dan yap, berhasil diamankan oleh seorang Lene. Triple kill dan match point untuk tim Blitz Esports dan Made in Thailand. Ekonomi mereka nggak bagus, Dev. Yap, ini tinggal beberapa orang aja yang bisa untuk melakukan lebih tepatnya buy terhadap AR dan juga light shield mungkin nantinya. Dan ini jadi round yang cepat dimainkan. Darion, ketika dia berani, ketika dia bisa untuk membuka space, teman-temannya enak masuknya. Dan itu semua bisa berjalan dari segi post plan stratnya. Tapi dengan catatan Darion lebih punya chance yang lebih besar sih untuk closing di round kali ini. Sepertinya nggak akan ada lagi next round, atau mungkin nggak akan lagi ada angka yang bisa didapetin lebih dari 7 kalau misalnya Blitz coba main dengan tempo cepat di round kali ini. Ya, dan lu bisa lihat Judge, ada Viper Speed yang akan dibuka dari tim Made in Thailand. Dan kita lihat sekarang ditambah dengan ada Poison Cloud yang dibuka juga. Pemain-pemain dari tim Blitz Esports nggak mau mengambil resiko. Drone dibuka, mencari informasi, tapi untungnya berhasil dihancurkan juga. Dan mid nampaknya yang akan coba untuk dikendalikan. Dan dash in dari seorang... sebelum itu dari seorang Dylan berhasil mendapatkan kill. Pertukaran kill terjadi. Dan bahkan Kongaret berhasil mendapatkan 2 headshot. Dan 2 melawan 4 sekarang. Dylan masih bermain di dalam Viper Speed. Terlalu riskan untuk ditembus Viper Speed tersebut. Dan ini dia, sangat beresiko sekali. Tapi nampaknya tidak ada pilihan lain. 2 player mungkin sudah diketahui. Dan recon langsung dibuka 50 detik. Apakah akan ada keajaiban untuk tim Blitz Esports bisa memenangkan round kali ini? Tapi nampaknya di sisi lain juga Maxi bergerak ke arah mid cukup lumayan jauh. Dan ya, mungkin ini akan mencoba dari 2 player ini. Tapi kita lihat juga pemain-pemain dari tim Made in Thailand sudah bersiap. Dan di arah mid sana, Maxi sudah bergerak. 1 toxic screen dibuka. Maxi akan swing ke arah City mungkin. Dan betul saja sudah diketahui Maxi berhasil mendapatkan kill. 2 melawan 3, Dev. But no time. Ini waktu sudah semakin menipis. Spike sudah jatuh. Semua pemain menahan dari dalam sebuah Viper Speed. 7 detik yang tersisa. Apa yang bisa dibuat? 1 pemain lagi berhasil ditumbang. Itu adalah Pit. Masih bisa untuk melakukan swing dari Maxi. Mencoba untuk mendapatkan 1 lagi. But at least economical damage yang begitu terasa. Banyak pemain, atau lebih tepatnya 2 pemain yang survive
memang punya 3150, tapi rekan-rekan yang lain masih harus mix buy Del di sini. Mereka pun bahkan harus beli utility, masih harus beli Arsenal. But ini good point yang bisa dilakuin sama MITH. Masih bisa survive mereka ternyata. Masih bisa untuk membuka asa mereka. Bermain dari angle yang cukup dekat menggunakan sebuah Judge buka Viper Speed. Ini jadi sosok yang mengerikan juga. Akan ada 4 Arsenal, 4 AR yang bisa dimiliki oleh pemain-pemain dari MITH. Dan ini adalah last buy terakhir untuk Bleed Esport. Sebelum mereka masuk ke buy eco cycle, mereka harus memanfaatkan buy ini. Karena kalau misalnya mereka nggak manfaatin buy ini, mereka mungkin masih bisa kedorong ke angka yang ke-10, 11, 12, atau bahkan overtime. Comeback itu masih nyata adanya untuk MITH. Oke, dan sudah ada satu trapwire juga. Ditambah dengan adanya drone menggigit seorang Wannafly mungkin, tapi kita lihat sekarang Maxi hasil mendapatkan satu, masih ada trapwire dan kita lihat sekarang hampir-hampir saja trapwire tersebut dihancurkan menggunakan Bloodstorm dan bahkan null comment langsung dibuka, tidak ada Bloodstorm lagi. Kongaret berhasil mendapatkan seorang Lexi dan 4 melawan 4 sekarang di arah hall sana mencoba untuk melakukan fight lagi dan bahkan Bloodstorm tersebut connect, atau lebih tepatnya Hunter Fury 3 melawan 4 Dev. Yap, masih banyak utility yang bisa dilakukan. Post plane Snakebite sudah coba untuk dilakukan. Viper Speed sesaat lagi akan coba untuk turun. Dan bahkan Pit bakalan coba untuk sneaky picky pick. Dia coba untuk nge-pick dari arah samping. Dapat 1 kill, mencoba untuk mencari yang kedua. Tapi good swing, Maxi masih bisa bertahan. Masih bisa dapetin 1 lagi. Viper Speed bakal coba diturunin. Dan bahkan Shock Dart killnya berhasil dapetin 1 kill. Mencoba untuk melakukan swing lagi. Masa iya Momentos Dallon dalam situasi yang sedikit lebih sulit. Bakal coba di-tap, tapi one tap dari Dallon atau dari Lane bisa membawa Bleed Esport lolos ke babak selanjutnya dan akan berjumpa dengan Full Sense, Bung Bradel. Ya, 2-1 Bleed Esport. 2-1 terlihat meyakinkan dari tim Bleed Esports di map yang ketiga ini, dan tentunya Bleed Esports yang memang